Dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat setelah matahari terbenam, dan laila fi qada laila, malam sholati. Baca Pak Dokter. Bapak Dokter nggak bisa bahasa Arab ya? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Berbicara tentang Ustadz Kainama memang tidak pernah habisnya. Saat ini kita masih lanjutkan mengomentari cocokmologi yang dia lakukan. Berikut ini dia mengutip Matius 21 ayat 22. Sebelum kita menanggapi, kita dengarkan dulu pernyataan dia berikut ini. Fa in kana indakum imanun kullu syai'in tatlubunahu fis sholati tanalunahu yahtadi ru'asa uddin. Ya. Oke, itu ininya apa ya, nama yang di bawah itu yang enggak ada harokatnya itu nama perikop. Judul perikop ya. Oke. Fa in kana indakum ya imanu. Iman tuh yang tadi saya bilang. Kullu syai'in tatlubunahu fi sholati. Ya. Tanalunahu. Iman itu ya fi sholati. Kau sholat enggak, saudaraku? Ini disuruh nih sama Yesus dan diajarkan cara-cara sholat. Kita baru saja dengar Ustadz Kainama mengutip Matius 21 ayat 22. Dan dia mengatakan iman itu harus sholat. Sementara ayat itu dengan jelas mengatakan bahwa jika kita berdoa, kita harus dengan iman. Yang anehnya Ustadz Kainama mengatakan Matius 21 ayat 22 adalah perintah untuk sholat. Matius pasal 26 ayat 39. Summa ibta'ada qalilan wa rama nafsahu 'alal ardi wasajada wasala. Ini Yesus ini. Dia melakukan itu ya. Ya. Warama nafsahu alal ardi, dan apa, dan mukanya ya. Dan mukanya apa? Mukanya di ardi di bumi. Dan dia menaruh mukanya. Nih Yesus nih. Menaruh wajahnya di ardi. Sujud wasajada wasala. Setelah dari Matius 21, dia lompat ke Matius 26 ayat 39. Di sana dia ingin menunjukkan bagaimana cara Yesus sholat, yaitu dengan sujud ke tanah. Ketika dia melihat Yesus sujud ke tanah, dia langsung simpulkan Yesus sholat seperti yang umat Islam lakukan. Kita bisa melihat banyak agama di luar Islam berdoa dengan cara sujud. Apakah artinya mereka sedang sholat? Pada ayat itu hanya dikatakan bersujud, tanpa ada gerakan lain seperti yang saudara Muslim lakukan. Di sini kita bisa melihat Ustadz Kainama mengumpulkan kepingan-kepingan kejadian lalu disatukan supaya sesuai dengan narasinya. Yang mana semua ayat itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Kalau saya analogikan, Ustadz Kainama ini seperti seorang pencuri yang masuk ke rumah orang lalu mengambil barang-barang dalam rumah itu. Dan barang-barang itu lalu digunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak supaya terlihat bagus. Saya pikir ini analogi yang cocok buat Ustadz Kainama. Mari kita lanjut. wa qama Isa fis sabahi al-bakir qabla tulu'il fajri wa kharaja minad dari wa dhahaba ila makanin mun'azilin liyusalli. Oke. Yesus sholat sabahi ya sampai nanti ada al-fajri. Jadi batasnya tuh sabahi yang al-fajri. Jadi sebelum fajar, ketika hari masih gelap, masih itu dia sholat. Artinya dia sholat subuh. Oke. Ya, silakan Ustazah. Wa fil ghad bainama hum yaqtaribuna minal Madinah
Sa'ida Butrusu ila sothi liyusolli sa'ata zuhri. Oke, 2 ya. Sudah ya. Ya. 2 Kisah ya. Para Rasul 3 ayat 1. Kisah para Rasul 3 ayat 1. Silakan Ustazah. Wa dhata yaumin dhahaba Butrusu wa Yuhanna ila baitillah li salati sa'ati thalitha asron. Ila baitilillah, bait Allah. Dia pergi ke bait Allah, rumah Allah, buat sholat. Nggak ada yang ngajarin pergi ke gereja nyanyi-nyanyi, nggak ada. Cari, nggak ada. Diajarin apa? Pergi ke baitullah, baitilillah. Lalu untuk apa? Sholat apa? Li sholati apa? Asharan. Berarti sholat apa tuh? Asar. 12. Lukas 6:12. Lukas 6:12. Banyak amat 100 tuh. Aduh, Ustaz Dani lucu juga. Syukran Ustaz Dani, silakan. Ustazah. Wa fi yaumin minal ayami kharaja ilal jabali liyusolli wa qada al-laila kullahu fis salati lillah. Oke. Laila. Faqada Laila. Faqada Laila. Sekali lagi nih. Faqada Laila. Malam. Sepanjang malam. Jadi ada beberapa kali di dalam malam tuh. Malam. Setelah matahari terbenam. Dia ngapain? Ya. Salat. Fi sholati. Salat itu tuh. Salat itu bacanya salat. Fi sholati lillah. Jesus sholat mulai dari jam terbenamnya matahari, maghrib, isya, sampai sepanjang malam. Nanti dia pilih waktunya itu, yang tengah malam. Dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat setelah matahari terbenam. Dan laila, fi qada laila, malam, sholati. Baca Pak Dokter. Bapak Dokter nggak bisa bahasa Arab ya? Kita baru saja mendengarkan Ustadz Kenama mengutip lagi dari berbagai ayat untuk menunjukkan bahwa sholat 5 waktu ada dalam Alkitab. Dan Yesus melakukan itu. Katanya ada dalam Markus 1 ayat 35, Kisah 10 ayat 9, Kisah 3 ayat 1, Lukas 6 ayat 12, Kisah 2 ayat 42. Yang menariknya, karena sibuk mengais-ngais isi Alkitab, Ustadz Kenama lupa bahwa perintah sholat 5 waktu baru ada zaman nabinya. Jika Ustadz Kenama mengatakan sholat 5 waktu sudah ada sejak Yesus, lalu sholat 5 waktu yang diturunkan kepada nabinya, apakah bohong?